Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis paragraf. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Cucu Nur Cahyati. Yang kedua ada Lulu Nur Afifah. Yang ketiga ada Muhammad Rizky. Yang keempat ada Melisa Zahra. Yang kelima ada Soraya Mahardika. Yang keenam ada saya sendiri, Stefani Sugiria. Yang ketujuh ada Syaprida. Tujuan dari jenis-jenis paragraf ini, yang pertama, mengenal berbagai jenis paragraf. Yang kedua, memahami struktur dan fungsi masing-masing paragraf. Dan yang ketiga, mengetahui contoh konkret penggunaan paragraf. Jenis paragraf berdasarkan satuan karangan mengacu pada fungsi paragraf dalam struktur sebuah tulisan, yaitu sebagai pembuka, isi, atau penutup. Paragraf dalam sebuah karangan memiliki berbagai jenis berdasarkan fungsinya. Salah satunya adalah berdasarkan satuan karangan, yaitu paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf pembuka berfungsi memperkenalkan topik kepada pembaca dan membangun ketertarikan awal, sedangkan paragraf penutup berfungsi untuk menyimpulkan pembahasan dan memberikan kesan akhir kepada pembaca. Paragraf pembuka adalah paragraf yang terletak di awal karangan dan berfungsi untuk memperkenalkan topik kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf pembuka, pertama, terletak di awal karangan, menarik perhatian pembaca, menyampaikan topik atau tema utama, sering mengandung pernyataan umum, pertanyaan, kutipan, dan gambaran situasi. Paragraf pembuka bertujuan menggiring pembaca untuk memahami arah pembahasan. Misalnya, saat ingin membahas pentingnya membaca buku, paragraf pembuka dapat diawali dengan situasi umum atau kekhawatiran yang sedang terjadi. Sebagai contoh, dalam karangan bertema pentingnya membaca buku, paragraf pembuka bisa berbunyi, "Di era digital ini, banyak orang mulai melupakan kebiasaan membaca buku, padahal membaca merupakan salah satu cara terbaik untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis." Paragraf tersebut bertujuan menarik minat pembaca dan memperkenalkan tema yang akan dibahas. Paragraf penutup terletak di bagian akhir karangan dan berfungsi untuk menyimpulkan, menegaskan kembali isi pokok, serta memberikan ajakan atau harapan kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf penutup, pertama, terletak di akhir karangan, merangkum atau menyimpulkan isi, memberikan ajakan, harapan, atau kesimpulan akhir, mengakhiri tulisan dengan kesan yang kuat. Paragraf penutup tidak boleh memperkenalkan ide baru, isinya hanya menyimpulkan atau menguatkan poin-poin penting yang telah dibahas sebelumnya, serta mengajak pembaca melakukan sesuatu atau memikirkan kembali topik yang telah dibahas. Contohnya, sebagai penutup dari tema yang sama, dapat digunakan paragraf seperti, "Membaca buku adalah investasi jangka panjang bagi perkembangan pribadi. Mari kita hidupkan kembali semangat membaca demi masa depan yang lebih cerah." Paragraf ini merangkum isi karangan dan memberi dorongan positif kepada pembaca. Di sini, saya akan menjelaskan paragraf isi atau biasa disebut paragraf pengembang. Setelah kita memahami peran paragraf pembuka dan paragraf penutup, sekarang saya akan menjelaskan tentang paragraf isi. Paragraf isi, atau biasa disebut juga paragraf pengembang, adalah bagian inti dari sebuah karangan yang berfungsi menguraikan pokok masalah secara mendalam. Disinilah ide pokok yang sudah diperkenalkan di pembuka dikembangkan dengan penjelasan, argumen, data, dan contoh konkret. Setiap paragraf isi idealnya memuat satu gagasan utama yang jelas, kemudian diikuti beberapa gagasan penjelas yang mendukung gagasan tersebut. Fungsi utama paragraf isi adalah mengembangkan ide pokok secara sistematis. Pertama, paragraf isi memperluas gagasan umum yang disebutkan di paragraf pembuka dengan detail-detail penting, misalnya teknik menulis efektif atau strategi penelitian. Kedua, paragraf isi menyajikan argumen dan bukti berupa kutipan, statistik, atau ilustrasi sehingga pernyataan penulis menjadi lebih kredibel. Ketiga, paragraf isi menjaga alur logis antara satu gagasan dengan gagasan berikutnya dengan penggunaan kata penghubung seperti "selain itu" atau "oleh karena itu", sehingga pembaca selalu terarah dan tidak kehilangan konteks. Dalam paragraf isi, posisi kalimat topik bisa bervariasi tergantung gaya penulisan. Dapat juga ditempatkan di awal atau deduktif, di akhir atau induktif, dan di kedua posisi yaitu campuran. Setelah kalimat topik, rincian penjelasan segera disajikan. Misalnya, jika topik paragraf adalah pentingnya kalimat efektif, maka penjelasan langsung mencontohkan cara merangkas kalimat panjang menjadi singkat dan padat tanpa mengurangi makna.
Tahap pengembangan ini menyiapkan pembaca untuk paragraf penutup, di mana semua poin utama akan disintesiskan kembali. Perbedaan mendasar antara paragraf isi, pembuka, dan penutup terletak pada fungsi dan kedalaman detailnya. Paragraf pembuka hanya berisi pernyataan umum atau pertanyaan pengantar untuk menarik perhatian, sedangkan paragraf isi menyajikan uraian rinci dan bukti-bukti pendukung. Sementara itu, paragraf penutup menegaskan kembali gagasan utama atau menjawab pertanyaan yang diajukan di pembuka tanpa menambahkan materi baru. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat menulis karangan yang terstruktur baik, dimulai dari pengantar yang menarik, dikembangkan secara komprehensif di bagian isi, dan diakhiri dengan kesimpulan yang memuaskan. Demikian penjelasan saya tentang paragraf isi, yaitu menjelaskan definisi, fungsi, cara pengembangan ide pokok, serta perbedaannya dengan paragraf pembuka dan penutup. Semoga penjabaran ini membantu kita menulis karangan yang runtut dan koheren. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Yang pertama ada deduktif, yaitu kalimat topik di awal. Yang kedua ada induktif, kalimat topik di akhir. Yang ketiga ada deduktif dan induktif, yaitu kalimat awal dan akhir. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang menyajikan gagasan utamanya di awal paragraf. Dalam paragraf ini, kalimat pertama berfungsi sebagai kalimat topik yang berisi ide pokok, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang mendukung, memperjelas, atau menguraikan gagasan tersebut. Paragraf ini sering digunakan dalam penulisan ilmiah karena langsung memberikan arah dan fokus kepada pembaca sejak awal. Ciri-cirinya yaitu dari umum ke khusus, yang artinya paragraf diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, kemudian dikembangkan dengan uraian yang lebih spesifik dan rinci. Dengan demikian, pembaca dapat segera memahami inti pembahasan tanpa perlu mencari-cari dalam paragraf. Contohnya, pendidikan karakter membentuk generasi unggul dengan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan rasa hormat sejak dini, melalui kurikulum formal dengan kegiatan ekstrakurikuler, guna menghadapi tantangan globalisasi dengan berpegang pada nilai luhur bangsa. Pada contoh tersebut, kalimat pertama mengemukakan ide pokok mengenai pentingnya pendidikan karakter, sedangkan kalimat-kalimat berikutnya berfungsi memperkuat dan memperjelas gagasan tersebut melalui uraian dan contoh. Selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang menyajikan gagasan utamanya di akhir paragraf. Dalam paragraf ini, kalimat-kalimat pertama hingga beberapa kalimat berikutnya berfungsi sebagai paparan data, fakta, ilustrasi, atau uraian pendukung, yang kemudian diakhiri dengan sebuah kalimat kesimpulan yang berisi ide pokok. Sebagai contohnya, polusi udara di kota-kota besar semakin memburuk setiap tahunnya. Konsentrasi partikel berbahaya seperti partikulat meter telah melampaui ambang batas kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. Studi menunjukkan peningkatan signifikan kasus penyakit pernafasan seperti asma dan bronkitis di daerah perkotaan. Selain itu, tingkat kematian dini akibat penyakit jantung dan stroke juga meningkat akibat paparan polusi udara. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa polusi udara memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Dalam contoh tersebut, berbagai data dan fakta disajikan terlebih dahulu, lalu disimpulkan baru diberikan pada kalimat terakhir. Paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif adalah jenis paragraf yang mengombinasikan kedua pola pengembangan deduktif dan induktif dalam satu kesatuan. Dalam paragraf ini, ide pokok dinyatakan baik di awal maupun di akhir paragraf dengan bagian tengah yang berisi uraian atau penjelasan yang mendukung. Beberapa prinsip penting dalam penulisan paragraf deduktif-induktif adalah yang pertama, ada kalimat topik di awal, artinya menyajikan gagasan utama secara langsung di awal paragraf. Yang kedua, ada kalimat penjelas yang kaya, yaitu menyediakan penjabaran rinci, contoh, data, atau analisis yang memperkuat gagasan utama. Yang ketiga, ada kalimat penegasan di akhir, yaitu mengulangi atau menegaskan kembali ide pokok untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir ada keterkaitan logis, yaitu semua bagian paragraf harus memiliki hubungan logis dan memperkuat satu tema sentral. Contoh paragraf deduktif-induktif, yaitu teknologi informasi mengubah dunia pendidikan melalui e-learning dan pembelajaran interaktif, menjadikan proses belajar lebih fleksibel dan adaptif. Oleh karena itu, teknologi informasi menjadi elemen krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan modern. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik di tengah paragraf, berbeda dengan paragraf deduktif dan induktif.
pada paragraf ini, kalimat-kalimat pembuka berfungsi sebagai pengantar yang mengarahkan pembaca kepada gagasan utama, yang kemudian secara eksplisit dinyatakan di bagian tengah, sebelum akhirnya diperjelas atau diuraikan lagi pada kalimat-kalimat berikutnya. Beberapa prinsip penting dalam penulisan paragraf inaratif adalah, yang pertama ada pengenalan konteks di awal. Artinya, beberapa kalimat pertama berfungsi memperkenalkan situasi, latar belakang, atau konteks permasalahan. Yang kedua ada kalimat topik di tengah. Artinya, ide pokok disajikan setelah pengantar, biasanya secara eksplisit dalam kalimat transisional yang menjadi titik fokus paragraf. Yang ketiga ada pengembangan dan penjelasan setelahnya. Kalimat-kalimat selanjutnya bertugas mendukung dan mengembangkan ide pokok yang telah dinyatakan. Dan yang terakhir ada keterpaduan alur. Artinya, pastikan seluruh bagian paragraf memiliki kesinambungan logis agar pembaca dapat mengikuti perkembangan ide dengan lancar. Contoh dari paragraf inaratif. Teknologi yang berkembang pesat di abad ke-21 seperti kecerdasan buatan dan blockchain menuntut literasi digital. Tanpa Celeripus mengelola informasi digital secara kritis, individu akan sulit beradaptasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Paragraf tanpa kalimat topik. Paragraf tanpa kalimat topik adalah jenis paragraf yang tidak memiliki satu kalimat yang secara eksplisit menyatakan ide pokok. Dalam paragraf ini, gagasan utama disebar di seluruh kalimat, sehingga pembaca harus menangkap keseluruhan makna dari keseluruhan paragraf untuk memahami ide yang ingin disampaikan. Beberapa ciri penting dari paragraf tanpa kalimat topik antara lain, yang pertama ada gagasan tersirat, yang artinya ide utama tidak dinyatakan secara langsung, tetapi dibangun melalui hubungan makna antar kalimat. Yang kedua, ada alur naratif atau deskriptif yang kuat. Artinya, biasanya digunakan untuk menggambarkan suasana, latar tempat, karakter, atau peristiwa dalam bentuk narasi atau deskripsi. Yang ketiga, ada kesatuan dan koherensi. Artinya, meskipun tidak ada kalimat topik, paragraf tetap harus menunjukkan kesatuan gagasan dan keterpaduan antar kalimat. Dan yang terakhir, ada mengandalkan interpretasi pembaca. Artinya, pembaca perlu menyimpulkan sendiri inti pesan berdasarkan pemahaman terhadap keseluruhan isi paragraf. Contoh paragraf tanpa kalimat topik, yaitu mentari sore memerah di atas danau tenang, angin membawa aroma tanah basah, dan suara burung pulang berpadu dengan desah air, menciptakan suasana damai seolah waktu berhenti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan paragraf. Yang pertama ada paragraf menerangkan. Jenis paragraf ini bertujuan untuk menyampaikan informasi atau penjelasan mengenai suatu topik secara rinci, jelas, dan sistematis. Ciri-ciri dari paragraf menerangkan yaitu penyajiannya yang bersifat objektif, menggunakan bahasa yang lugas, dan tanpa melibatkan opini subjektif. Paragraf ini banyak ditemukan dalam teks eksposisi, laporan ilmiah, artikel ensiklopedis, dan buku ajar. Adapun beberapa prinsip penting dalam penulisan paragraf menerangkan, yaitu yang pertama, penyajian informasi yang akurat. Maka data, fakta, atau konsep yang disampaikan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, penggunaan bahasa yang jelas dan sistematis. Maksudnya, di sini harus menghindari kalimat ambigu atau berbelit-belit agar informasi mudah dipahami. Ketiga, ada pengembangan bertahap. Informasi disusun secara logis, mulai dari konsep umum ke detail atau dari langkah awal ke tahap lanjut. Keempat, yaitu fokus pada edukasi, yaitu tujuan utamanya adalah memperluas pengetahuan pembaca, bukan membujuk atau menghibur. Lalu, contoh penulisan dalam paragraf menerangkan yaitu seperti yang di atas. Self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dalam sistem ini, pemerintah berfungsi sebagai pengawas dan auditor atas laporan yang diberikan wajib pajak. Penerapan self-assessment system mendorong kesadaran dan kemandirian dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, dalam contoh tersebut, paragraf menjelaskan konsep self-assessment system secara ringkas dan sistematis tanpa adanya opini pribadi. Yang kedua, ada paragraf merinci. Jenis paragraf yang mengembangkan ide pokok dengan menyajikan rincian data, fakta, atau contoh konkret yang tersusun secara sistematis. Paragraf merinci sering sekali digunakan dalam laporan penelitian, karya ilmiah, dan artikel analitis untuk memberikan gambaran konferensi mengenai suatu topik. Tentunya ada beberapa prinsip penting dalam penulisan paragraf merinci, yaitu meliputi yang pertama, pengumpulan data yang relevan.
Data dan fakta yang disajikan harus berkaitan erat dengan ide pokok yang dikembangkan. Kedua, penyusunan rincian secara logis. Urutan penyajian rincian harus logis, misalnya berdasarkan kronologi, tingkat kepentingan, atau kategori tertentu. Ketiga, konsistensi dalam pengembangan, yaitu semua rincian harus mendukung dan menguatkan gagasan utama, bukan memperkenalkan ide baru. Lalu yang keempat, menggunakan bahasa yang objektif dan informatif. Gunakanlah bahasa yang lugas dan hindari penyampaian subjektif atau emosional. Contoh paragraf rinci yaitu penerimaan pajak tahun 2020 mengalami penurunan signifikan. Menurut laporan Kementerian Keuangan per 23 Desember tahun 2020, penerimaan pajak hanya mencapai 1.019,56 triliun rupiah atau sekitar 85,65% dari target APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, yang mencapai 1.312,4 triliun rupiah. Meskipun demikian, dibandingkan dengan capaian per November tahun 2020 sebesar 925,34 triliun rupiah, terdapat peningkatan sekitar 8,45%. Nah, dalam contoh tersebut, rincian angka dan data konkret digunakan untuk memperjelas dan memperkuat gagasan tentang penurunan penerimaan pajak. Selanjutnya, yang ketiga ada paragraf contoh, yaitu jenis paragraf yang mengembangkan ide pokok dengan cara memberikan ilustrasi atau contoh konkret untuk memperjelas dan memperkuat gagasan yang disampaikan. Dengan adanya contoh, pembaca dapat lebih mudah memahami konsep abstrak karena dikaitkan dengan situasi nyata atau aplikatif. Nah, paragraf ini sangat efektif digunakan dalam penulisan ilmiah, artikel, maupun esai. Khususnya ketika penulis ingin membuat pembaca lebih mudah memahami gagasan atau kompleks. Maka prinsip penting dalam penulisan paragraf contoh antara lain, yaitu pemilihan contoh yang relevan. Contoh yang diberikan harus berkaitan erat dengan gagasan utama yang dikembangkan. Kemudian spesifik dan konkret. Hindari contoh yang terlalu umum, gunakan ilustrasi yang spesifik agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, jumlah contoh yang memadai. 1 atau 2 contoh yang kuat lebih baik daripada banyak contoh yang kurang relevan. Dan yang terakhir, penjelasan singkat setelah contoh. Sebaiknya disertai dengan penjelasan singkat yang menghubungkan contoh dengan ide pokok. Salah satu contoh dari penulisan paragraf contoh yaitu kerusakan hutan akibat penebangan liar dapat dilihat di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya di Kalimantan, luas hutan yang hilang akibat kebakaran ilegal telah mencapai ribuan hektar dalam 1 dekade terakhir. Di Sumatera, deforestasi menyebabkan populasi harimau Sumatera menurun drastis. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan betapa pentingnya upaya konservasi hutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di Indonesia. Oke, pada bagian ini saya akan membahas 4 jenis paragraf, yaitu paragraf buktian, pertanyaan, perbandingan, dan sebab akibat. Yang pertama, paragraf buktian. Paragraf ini digunakan untuk membuktikan kebenaran atas suatu gagasan melalui data atau kutipan yang sahih. Contohnya adalah kebijakan pengenaan cukai rokok elektrik di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2020. Kebijakan ini membutuhkan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi dan mengatur produk tembakau alternatif. Selanjutnya, paragraf pertanyaan. Paragraf ini menggunakan pertanyaan untuk mengajak pembaca berpikir kritis tentang suatu isu. Misalnya, mengapa penebangan liar tetap terjadi meskipun regulasi telah diperketat? Apakah mereka kesadarannya masih rendah atau karena lemahnya pengawasan? Melalui teknik ini, penulis menstimulasi pembaca untuk merenungkan bahwa pelestarian hutan membutuhkan lebih dari sekadar peraturan, melainkan partisipasi aktif dari semua pihak. Selanjutnya adalah paragraf perbandingan. Paragraf ini digunakan untuk menunjukkan persamaan atau perbedaan antara dua hal. Contoh yang diberikan adalah perbandingan antara tenis dan badminton. Keduanya sama-sama menggunakan raket dan jaring, namun tenis membutuhkan lapangan yang lebih luas dan peralatan yang lebih mahal, sedangkan badminton lebih fleksibel dan murah. Selain itu, tenis mengandalkan kekuatan, sementara badminton menekankan kecepatan. Terakhir, paragraf sebab akibat. Paragraf ini menjelaskan hubungan kausalitas antara dua peristiwa. Sebagai contoh, penggunaan pestisida berlebihan di sektor pertanian menyebabkan pencemaran air tanah yang meningkatkan kadar racun dan akhirnya memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker dan gangguan hormon.
Itulah 4 jenis paragraf yang saya bahas. Setiap jenis memiliki fungsi penting dalam memperkaya penyajian gagasan dalam tulisan. Jenis paragraf berdasarkan sifat isi ada 5, yaitu eksposisi, argumentatif, deskriptif, persuasif, dan naratif. Tujuan dari paragraf eksposisi adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada pembaca. Tujuan dari paragraf argumentatif adalah untuk membuktikan pendapat atau bisa juga untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu pendapat atau gagasan. Kemudian, paragraf deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana sehingga membaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri apa yang dideskripsikan. Paragraf persuasif bertujuan untuk mengajak atau memengaruhi pembaca untuk melakukan atau mempercayai sesuatu. Paragraf naratif bertujuan untuk menceritakan rangkaian dari suatu peristiwa atau pengalaman secara kronologis. Paragraf ini memiliki unsur cerita seperti tokoh, latar, alur, dan konflik. Kesimpulannya adalah jenis-jenis paragraf membantu memperkaya penyampaian ide, dan setiap jenis paragraf memiliki fungsi dan ciri khas yang penting untuk dipahami dalam berbagai bentuk tulisan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian dan isi materi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.